Al-Quran memberikan syafaat, tapi di akhir hadis itu disebut kata li ashabihi. Sering para ustaz-ustaz maupun para da'i yang selama saya di sini mendengar mereka berkata memberikan syafaat kepada pembaca. Yang membaca itu terjemahan yang salah, yang tidak sesuai hadis. Karena disebut di hadis itu bukan bacalah di awalnya kan, bacalah Al-Quran. Karena sesungguh Al-Quran akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang bersahabat sama Al-Quran. Itu kata li ashabihi. Bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai kawan baru, teman kita. Istilahnya Bapak Ibu, kalau pemuda-pemuda kita yang punya pacar, kalau dia lagi sedih, curhat sama pacarnya. Kita lagi seandainya kita lagi stres di rumah tangga kita, mempunyai bermacam-macam masalah dari anak kita atau urusan-urusan yang lain, pasti kita mencari kawan yang kita bisa percaya. Artinya kawan yang bisa kita tumbahkan masalah kita. Saya tidak bicara kita menumbahkan masalah kita sama Allah, jelas kita semua menadu kepada Allah. Tapi pasti ada kita memiliki, ini sifat manusia. Sifat manusia mencari orang manusia yang bisa memberikan kepercayaan agar kita terbuka sama dia. Barangkali dengan kejujuran sahabat kita, dengan ikhlasnya dan amanatnya bisa memberikan nasihat, bisa memberikan sarangan yang bisa menyelesaikan masalah kita. Tapi saat kita bercurhat, saat kita menceritakan masalah kita sama kawan yang kita percaya, dengan kawan yang kita sayangi, dengan seorang yang kita cinta, pasti akan merasa terharu dan sedih dan malah bisa menangis. Begitu selesai kita cerita panjang lebar kepada kawan kita, merasa apa ya? Lega ya? Sudah. Walaupun belum sempat dia berbicara apa-apa, belum sempat dia memberikan nasihat, belum sempat memberikan poin-poinnya untuk kita mendapatkan jalan keluar. Tapi karena kita menganggap orang ini seorang dekat sekali sama kita, cukup kita hanya terbuka sama dia, curhat, sudah selesai bagi kita masalahnya. Inilah perasaan Bapak Ibu yang kita rasakan bersama seorang manusia yang kita anggap kawan dekat, sahabat akrab, padahal barangkali orang itu di dalam sisi dosa dia lebih banyak dari dosa kita. Bagaimana kita bisa terwujud sahabatan sama Al-Quran? Surah 39 ayat 9. Ini yang menjadi sekarang bahasan saya untuk malam ini. Surah 39, tapi tolong sebelumnya Bapak Ibu, Suratul Isra, surah 17, tolong ditulis ayat ini, Suratul Isra, surah 17, ayat 78 dan 79. 78, 79. Ini menjadi PR, terjemahannya, maknanya, belajarannya, Bapak Ibu cari sendiri. Al-Isra 17 ayat 78 dan 79. Tapi surah 39 ayat 9 ini yang membuat saya dari kemarin tidak habis fikir. Sampai saya bicara jujur Bapak Ibu, saya bisa tidur semalam hampir jam 2. Karena ayat ini luar biasa menjelaskan makna hakiki dari kalau kita benar-benar mencari ilmu. Karena beliau membahas tingkatan ilmu kan, ada ilmu-ilmu yang namanya ilmu pengetahuan, tapi yang paling tinggi ilmu ma'rifah. Artinya ada ilmu yang di-store oleh manusia, ada yang ditransfer oleh manusia, oleh guru, dosen dan yang lain-lain. Tapi ada ilmu transferannya langsung dari Allah.
Bagaimana kita bisa memiliki ilmu seperti itu? Itu yang dibawa oleh ayat surah 39 ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Sebenarnya surat Az-Zumar ini termasuk ayat-ayat sebelumnya, ayat 8, ayat 7, ayat 6. Semuanya memberikan berita-berita atau cerita manusia yang menghadapi bermacam-macam kesulitan dan kesusahan. Sampai kita mendengar ayat-ayat itu, sebelum ayat 9 ini, seolah-olah kita melihat gambaran yang negatif. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menutupi berita itu dengan gambaran yang luar biasa positifnya. Artinya kalau kita mau mengatasi negatif ayat-ayat sebelumnya, artinya ayat-ayat yang membuat kita belum begitu faham, atau kehidupan kita yang membuat kita selalu menghadapi permasalahan, kesulitan dan kesusahan, itu ayat yang 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'im. Mohon terjemahannya Ustaz. Apakah kamu, hai orang musyrik, yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran. Orang yang berakallah yang mendapatkan belajaran. Orang yang suci yang mendapatkan belajaran. Orang yang berfikir mendapatkan belajaran. Orang yang menhayati yang akan mendapatkan belajaran. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Di sini disebut kata sajidan wa qa'ima. Maaf, ulang lagi. Apakah kamu, hai orang musyrik, yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri? Sebentar. Beribadah di waktu malam. Intinya apa? Salat tahajud. Saya mohon Bapak Ibu, kita teliti ya, kita koreksi atau istilahnya kita kupas, kita dalami. Saya mohon perhatiannya. Usahakan Bapak Ibu hadirkan qalbunya, hadirkan fikirannya, bukalah hatinya dan jiwanya, agar insya Allah mutiara-mutiara yang malam ini bisa langsung masuk ke dalam hati kita, langsung masuk dalam jiwa kita, yang insya Allah banyak hal akan bisa berubah hanya dalam satu ayat yang amat mulia bagi saya. Jadi saya mohon sekali lagi perhatiannya. Yang lagi makan stop dulu, lanjut puasa lagi. Yang lagi minum, saya minta sebentar saja kasih perhatian, biar kita bisa mendapatkan kenikmatan dan mutiara. Kenapa? Ada apa di ayat ini? Kalau kita Bapak Ibu ingin mendapatkan ilmu transferannya langsung dari Allah, bukan dari Syekh Ali, bukan dari siapa-siapa, langsung dari Allah yang maha mengetahui segala-galanya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Seberapapun ketinggian ilmu kita dibanding dengan ilmu Allah masih kecil dan sedikit. Kalau dikumpulkan seluruh ilmu pengetahuan manusia, segala ilmunya, ilmu agama maupun ilmu duniawi, dikumpulkan jadi satu, dibandingkan dengan ilmu Allah, seperti kita masukin jari dalam air laut. Air laut itulah ilmu Allah, dan jari manusia ilmu, jari-jari manusia itu adalah ilmu seluruh manusia, sejak awal makhluk sampai akhir. Berarti tidak ada artinya, belum apa-apa, belum sedikit pun. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya harap malam ini dan seterusnya yang ingin mendapatkan ilmu transferannya langsung dari Allah,
Di sini rahasia ayat ini. Apakah kamu, hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran. Dengan rahasia ayat ini bisa kita mengisi charger ya, cas. Apa yang dicas? Kalbu dan jiwa. Sekarang seluruh tubuh badan kita sudah cas. Makanan, minuman enak apa biar kita sehat, olahraga, senam dan yang lain-lain. Kita semua sudah diusahakan. Kenapa? Agar nampaknya badan masih walaupun sudah umur usia tua, tapi kita harap dilihat oleh manusia, oh masih top, masih. Kelihatannya pun dari sisi tumbuhnya, dari sisi mukanya, walaupun dia sudah tua, tapi masih menjaga olahraga, senam dan yang lain-lain. Agar apa? Terlihat badannya masih bagus, kesehatannya masih luar biasa. Tapi yang kita memberikan perhatian ini, kesehatan batin, jiwa, kalbu itu bagaimana? Obatnya apa? Tidak ada obat selain ayat ini. Oleh karena itu disebut amman huwa qanitun ana al-laili. Mohon ulang lagi. Apakah kamu, hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri? Beribadah di waktu malam. Karena di sini istilah beribadah sebenarnya terjemah saya sudah selalu saya sampaikan, belum ada bahasa yang bisa teliti isi Al-Quran selain bahasa Arab. Jadi tidak usah capek, mutar pusing sana kemari, mutar lagi, balik lagi, tidak akan bisa faham sesuai maksud. Karena di sini orang-orang yang beribadah, tapi kalau di dalam ayat itu tidak ada sebut ibadah kan? Yang disebut apa? Amman huwa qanitun. Qunut, di sini ada istilah qunut. Istilah qanitun beda sama abidun. Abidun itu dikenal sebagai ahli ibadah. Tapi qanitun, dia memiliki sebuah keistimewaan yang luar biasa. Karena istilah qunut, sebagaimana penjelasan Imam Syafi'i, al-qunutu tulul qiyam. Qunut itu lama berdirinya. Dan lama berdiri itu hanya khusus untuk salat tahajud. Kalau bapak ibu yang sudah berangkat umrah bulan puasa, dilihat bagaimana bacanya imam. Mohon maaf, termasuk sekarang sudah termasuk cepat. Karena sudah dilihat kondisi umat sudah mulai malas, akhirnya dikurangi. Padahal waktu saya masih di sekolah SMP, masih SD SMP, dibawa sama orang tua ke Masjid Nabawi, dalam satu malam imamnya khatam 3 juz. 10 malam akhir khatam Al-Quran 2 kali. Artinya sekarang cuma 1 kali khatam bulan Ramadan kan? Di malam 29. Waktu kita masih sekolah, tarawih punya khataman sendiri setiap malam 1 juz. 10 malam punya khataman sendiri setiap malam 3 juz. Mulai dari hampir kita mulai salat malam jam 1, hampir mendekati subuh. Dan kita merasa kenikmatan yang luar biasa. Itu yang hakikatnya tahajud. Dan selalu saya minta sama jamaah, cuba salat tahajud, walaupun seminggu sekali, walaupun 2 rakaat, tidak usah banyak-banyak, tapi nikmat. Hayati, rasakan. Walaupun diulangi ayatnya sampai subuh, walaupun 1 ayat. Sebagaimana Rasulullah SAW. Pernah salat malam, sepanjang malam salat malam hanya dengan 1 ayat. Merasakan ayat itu, menyentuhkan hatinya. Sampai Rasulullah SAW menangis. Kata Siti Aisyah, Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan salat malam bagaimanapun keadaannya. Walaupun dia sakit, dia salat malam duduk. Afdalus salati ba'dal faridah qiyamul lail. Salat yang terbaik sesudah fardu qiyamul lail. Dan saya heran, orang punya masalah, bagaimana punya masalah dia masih bisa qiyamul lail? Menurut saya masalah tinggalkan salat malam itu masalah. Tapi selama anda jaga salat malam, wallahi tidak ada masalah.
Semuanya bisa beres. Kita hanya duduk. Allah sendiri memuji kita saat malam hari kita tinggalkan tempat yang enak saat tidur. Menjauhkan diri dari suami maupun dari istri. Mengangkat selimutnya. Allah Maha melihat dan di situ Allah tunjukkan kepada malaikat, ya malaikati, hei malaikatku, lihat. Apa yang dilakukan oleh hambaku. Tinggalkan lazatnya tidur. Tinggalkan enaknya istirahat untuk hanya mencari ridhaku. Saksikan wahai malaikatku, apapun yang namanya susah tidak ada di dalam hidup orang itu. Allah yang janji Bapak Ibu. Jadi menurut saya, pintu langsung kita bisa menyelesaikan masalah. Tidak bagi siapapun, tidak di antara siapapun, hanya lewat langsung kepada Allah, itu qiyamul lail. Asahhun nasi abdanan, yang paling sehat tubuhnya, yang jaga salat malam. Yang paling sinar mukanya, yang jaga salat malam. Yang paling suci batinnya, yang jaga salat malam. Yang paling berkah ucapannya, yang jaga salat malam. Yang paling mulia perbuatannya, yang jaga salat malam. Semua terjamin berkah kata, baik perbuatannya, suci batinnya. Malah dari sisi salat malam, karena terisi ketakutan kepada Allah, dan ketakutan yang terisi kalbu, terbakar namanya syahwat. Dan isi ketakutan dalam hati kita saat salat malam, karena yang membuat kita salat malam, mungkin ada di sini ayat, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan, bersujud dan Ustaz, berdiri. Bersujud dan berdiri. Kenapa disebut di sini sujud dan berdiri? Tahu kenapa Bapak Ibu? Saat bersujud kita tunjukkan rendah hati. Saat bersujud walaupun namanya muka, kalau kita tunduk kepada selain Allah terasa terhina. Tapi kalau kita bersujud untuk Allah terasa bangga. Saat berdiri terasa lembut hati. Bagaimana terasa lembut hati? Karena saat berdiri dianjurkan, saat kita berdiri kan mata kita kan tambah sujud. Sampai tidak berani mengangkat mata, melihat ke atas, seolah-olah kita merasa sudah Allah di hadapan kita, malah kita malu karena masih muka kita, mata kita, mulut kita masih tercampur banyak dosa dan maksiat. Kita malu menangkat. Ini yang membuat kehadiran kalbu dan fikiran saat itu merubahkan qiyam itu istimewa. Sampai Allah menikmati saat kita berdiri. Oleh karena itu disebut di ayat ini, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Bapak Ibu, kenapa di sini didahulukan kata sajidan, bersujud dan berdiri? Padahal kita tahu sama-sama berdiri kan sebelum sujud kan? Tapi kenapa di sini didahulukan sujud? Aqrabu ma yakunu al-'abdu ila Allah wa huwa sajid, paling dekat posisi hamba kepada Allah saat sujud. Paling dekat posisi kita di hadapan Allah saat Allah mendahulukan sujud daripada berdiri, padahal kita tahu berdiri duluan. Allah menanamkan rasa rindu kepada sujud. Oleh karena itu tertanam kita berdiri lama, nikmati bacaan, seperti dari bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat yang lain, kita terasa lagi memuji Allah, membaca kalamullah, menagungkan dan membesarkan Allah lewat bacaan Al-Quran. Dan terasa, ya Allah, saya sudah lama dan banjan berdiri untuk memujimu. Ya Allah, saya rindu bersujud agar menjadi mendekatimu. Masya Allah. Jadi posisi berdiri dan sujud itu ada ikatan yang luar biasa. Oleh karena itu di rahasia ayat ini dibawakan kata sujudan, sajidan, wa qa'imah. Yang lebih indah lagi Bapak Ibu, dibawa kata sajidan,
bukan sujudan. Kenapa sajidan? Itu merubahkan orang ini sangat membutuhkan kedekatan kepada Allah. Memang Bapak Ibu semua saya yakin sangat merindukan menjadi hamba yang terdekat kepada Allah. Itu sujudnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan saat sujud, diserahkan oleh Rasulullah kita berbanjang doa, menadu, bermunajat. Karena saat berdiri lama memuji Allah lewat bacaan Quran, kita sekarang mulai minta hajat. Karena saat berdiri kan dah boleh doa. Kapan boleh doa saat? Apa yang kita baca saat berdiri? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya apa? Segala puji. Berarti kita membaca Al-Quran sebenarnya intinya memuji Allah. Kita belum minta apa-apa. Cuba bayangkan kalau ada seorang manusia mulia atau orang kaya, kita duduk di hadapan dia atau berdiri di hadapan dia, kita 1 jam puji dia di depan ribuan orang. Habis kita selesai puji dia, kita minta hajat. Kira-kira ditolak enggak? Diterima. Saya pernah melihat ada seorang bawa kata syair memuji seorang raja di Arab. Sampai di bawah kata-kata, sampai terus terang saja saya tersentuh hati saya. Padahal di bawah kata-kata, barangkali kalau kita kasih ke Nabi, masih mending daripada manusia. Luar biasa pujiannya kepada raja. Sampai raja sendiri sudah merasa dirinya kagum. Sudah tidak bisa bertahan saking pujiannya tinggi. Habis itu, belum dia selesai bacaannya, sudah berhenti, kamu mau apa? Saking senang, saking terbuka hatinya seorang raja, belum selesai orang memujinya, dia malah, udah, kamu mau apa? Selesaikan. Ini Bapak Ibu, manusia yang masih terisi kotoran, yang masih terisi dosa, yang masih terisi riya, yang masih terisi nifak, yang masih terisi bermacam-macam maksiat dosa besar maupun kecil. Kalau kita puji dia, dia tetap tersentuh, terbuka hatinya. Dia lupakan segalanya dan dia bantu. Musuh, kata Allah, musuh saja bisa menjadi kawan dan teman, menjadi orang teman dekat dengan kita dengan ucapan yang baik, puji. Apalagi Maha Zat yang agung, Zat yang mulia, yang maha suci, yang maha segala-galanya. Kalau kita puji, bagi Allah tidak mungkin mengecewakan hamba yang saat itu dipuji. Oleh karena itu istilahnya saat kita berdiri memuji Allah lewat bacaan, termasuk bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat yang lainnya. Karena kita termasuk orang-orang, ya Allah, walaupun saya tidak pantas membaca kitab-Mu, karena lidah ini yang membaca kitab-Mu masih banyak mengucapkan kata-kata yang kotor dan dusta. Ya Allah, saya tidak pantas membaca kitab-Mu, karena lidah ini sudah banyak berkata-kata bohong dan mencaci maki orang. Ya Allah, saya tidak pantas diberikan kemudahan membaca kitab-Mu, karena lidah ini sudah terlanjur mencaci dan membuka aib orang. Tapi di saat itu kita rasakan saat berdiri dan diberikan oleh Allah kelancaran lidah membaca kitabnya dan memujinya, itulah Allah memberikan pendahuluan agar saat kita sujud seolah-olah Allah bertanya, kamu mau apa lagi? Apa yang kamu butuh? Apa yang kamu perlu? Kalau belum kita puas dari sujud pertama, ini hikmahnya ada 2 kali sujud. Belum puas, ada yang tertinggal. Memang kadang-kadang syaitan menggoda kita. Hajat-hajat bisa tertinggal, ada yang lupa. Begitu kita berdiri, ingat saat di antara sujud, masih ada kesempatan lagi, sujud lagi. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Mulia. Sungguh kita mulia kalau kita betul-betul bisa menikmati yang namanya sujud. Kata seorang salih, wallahi kalau bukan ada sujud di dunia, saya tidak bisa menikmati yang namanya dunia. Tidak ada artinya. Karena ada isi sujud, ada isi salat malam,
Dan 4 hal yang menjaminkan banyak rizki, bukan memudahkan rizki. Tolong Bapak Ibu hafal. 4 hal bukan menjaminkan rizki, bukan memudahkan rizki, tidak. 4 hal mendatangkan rizki kemari. Dan 4 hal bukan Allah kasih kemudahan berarti kita berjalan mencari rizki Allah kasih, tidak. Bukan dikasih kemudahan, tapi di mana saja kita ada, posisi kita di mana saja, Allah datangkan rizki kepada kita. Yang pertama, qiyamul lail, salat malam. Yang kedua, berbanyak istighfar waktu sahur. Kalau anda tidak salat malam, jangan tinggalkan istighfar waktu sahur. Waktu sahur kapan? Kira-kira 30 menit sebelum azan. Ada satu hadis dijelaskan waktu sahur, makan sahur kan? Tapi ada yang suka makan sahur jam 1, ada yang suka jam 2. Tapi menurut saya waktu yang tepat untuk makan sahur dikirakan membaca 50 ayat. Membaca 50 ayat. Kalau bagi kita 50 ayat ya setengah jam lah. Dah tahu bagi Bapak Ibu gimana? 1 jam ya bolehlah, 1 jam tak apa-apa. Ya tergantung lancar atau tidak. Tapi ukurannya seperti itulah, kurang lebih seperti membaca 50 ayat dari Al-Quran. Itulah namanya waktu sahur. Disitulah Allah sendiri memuji. Allah bangga dan senang terhadap orang yang sahur. Sampai ulama berkata, tidak ada ibadah yang terbaik di waktu sahur selain istighfar. Jadi boleh baca Quran, boleh salat malam, boleh zikir, boleh apapun, tapi yang terbaik istighfar. Jadi tinggalkan segalanya, tinggalkan Quran, tinggalkan salat malam, tinggalkan baca Quran, tinggalkan zikir. Fokus hanya istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Termasuk istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, yang Bapak Ibu tahu sayyidul istighfar, yang terutama, yang paling luar biasa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba. Ya Allah, kalau kita fahami doa ini luar biasa. Oleh karena itu kata Rasulullah, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar, kemudian di malam hari dengan keyakinan dia meninggal habis baca istighfar, masuk surga. Masuk surga. Berarti ini salah satu doa yang menjaminkan dengan mudah masuk surga. Jadi 4 hal yang mendatangkan rizki, bukan kita mencarinya, dia yang datang kemari. Apalagi saat mencari lebih mudah. Qiyamul lail, salat malam. Tapi dalam bahasa, mohon maaf Bapak Ibu, dalam bahasa Arab disebut qiyamul lail. Bukan salat, tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa kita salat. Tapi kenapa di situ qiyamul lail? Diberikan qiyamul lail, qiyam artinya berdiri. Berarti lama. Saking lama berdiri dikaitkan jadi qiyamul lail. Qumil laila ya ayyuhal muzammil. Apa terus? Qumil lail, berdirilah saat malam. Berdirilah, bukan salatlah malam, tidak. Berdirilah malam hari. Itu dahsyatnya di situ berdiri. Yang kedua, berbanyak istighfar. Yang ketiga, berbanyak sedekah. Sebenarnya bukan istilah berbanyak sedekah. Kadang-kadang orang bersedekah 100 juta, udah saya sudah bersedekah 100 juta. Bukan itu. Bukan yang dimaksud berbanyak sedekah itu dari sisi uang itu banyak atau sedikit, bukan. Yang dimaksud rahasia sedekah, ta'ahudus sedekah, istiqamah bersedekah. Istiqamah. Itu tidak menjadi masalah besar maupun kecil. Itu tidak menjadi masalah. Karena bagi Allah tidak ada artinya besar maupun kecil. Kita tidak memberikan kepada Allah. Karena Allah Maha Kaya.
Tapi rahasia sedekah itu kita terus menerus sedekah. Siang, pagi, malam, pagi, besok terus, minggu depan. Tidak pernah berhenti. Setiap ada kesempatan selalu kita membawa sedekah. Itu namanya ta'ahudus sedekah. Ta'ahud kalau dalam bahasa sebuah janjian. Seolah-olah kita ada kontrak kerjasama antara diri dan apa? Dan sedekah. Itu kata ta'ahud, ahad, berjanjian. Saya berjanji. Seolah-olah ada berjanjian antara kita dalam sedekah. Jadi tidak boleh terlepas dari berjanjian. Seolah-olah kita menghormati berjanjian. Bagaimana menghormati? Kita terus kerjasama. Kita beri, Allah ganti berkah sedekah. Kita beri lagi, Allah ganti masih terus. Kita beri, masih Allah terus ganti. Itulah dahsyatnya sedekah. Jadi Bapak Ibu, jangan nunggu hari tertentu, bulan tertentu, malam tertentu kita bersedekah. Jangan. Setiap kita merasa ada berita baik, ada berita maupun ada berita buruk yang menyakiti perasaan kita, di rumah tangga kita, anak kita, suami kita, istri kita, apapun, langsung segera sedekah. Disitulah rahasianya. Ikatkan seolah-olah kita sudah membuat berjanjian antara diri dan sedekah. Dalam segala hal, hal senang maupun hal tidak. Hal bahagia maupun hal sedih. Hal bangga maupun hal lagi menghadapi kesusahan, kesulitan. Selalu sehat dan sakit. Terus yang keempat, zikir. Berzikir pagi hari dan sore hari. Berzikir pagi hari dan sore hari. Ini 4 hal Bapak Ibu. Berdiri malam hari, itu yang namanya tahajud, banjanya atau lamanya berdiri. Berbanyak istighfar waktu sahur. Yang ketiga, berbanyak sedekah. Sudah Bapak Ibu mengerti, jadi istilah berbanyak sedekah bukan artinya harus banyak dari jumlah hitungannya, tidak. Yang keempat adalah berzikir di pagi hari maupun petang hari. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Sajidan wa qa'ima. Jadi Bapak Ibu, saat kita berdiri lama, walaupun baca satu ayat, diulangi berkali-kali. Walaupun baca surah pendek, tapi diulangi berkali-kali tidak menjadi masalah. Bapak Ibu hanya hafal qulhu. Qulhu dibaca 3 kali, pahalanya seperti baca Al-Quran 30 juz. Ada seorang salih mengajak kawannya sudah mendekati subuh, ayo bangun salat malam dan baca sepertiga Al-Quran. Langsung orang itu menjawab, bagaimana saya baca? Sebentar lagi mau azan. Bacalah qul huwallahu ahad. Salat malam dan qul huwallahu ahad. Jadi Bapak Ibu, yang saya harap Jangan susah fikir, ya Allah saya mau baca apaan? Tidak usah susah fikir. Baca dan nikmati, yang penting nikmati bacaan. Walaupun qul huwallahu ahad setiap hari. Kalau kita pusing baca, Allah tidak akan pusing mendengar. Malah Allah paling senang mendengar bisikan bacaan dan bisikan doa kita malam hari. Allah paling senang mendengar bisikan doa munajat kita malam hari. Itu luar biasa. Terus lanjut. Sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhan. Ini Bapak Ibu. Takut dan mengharap rahmat. Inti daripada salat malam. Inilah rahasia. Kalau Bapak Ibu mau mendapatkan transferan ilmu dari Allah. Yahdharul akhirah, takut kepada Allah dan takut hari akhirat. Takut aib kita ditahu oleh miliaran manusia. Takut dosa kita ditahu oleh miliaran manusia. Malu terbuka buku amal kita dilihat oleh miliaran manusia. Itu semuanya di hari akhirat.
Jadi membuat kita jaga salat malam ketakutan kita kepada hari akhirat. Karena di hari akhirat itu apapun yang kita sudah sembunyikan nanti tidak ada istilah sembunyi. Semuanya terbuka. Di hadapan Allah, di hadapan malaikat dan di hadapan seluruh makhluk. Yahdharul akhirah. Dan barang siapa yang mampu menikmati lama berdiri, akan Allah meringankan lama berdiri di hari kiamat. Bapak Ibu tahu berapa lama berdiri di hari kiamat? Satu hari 50.000 tahun. Sekarang kalau saya minta imam khusus malam Jumat ini, ya. Malam Jumat ini saya minta Bapak Ibu malam ini kita agak telat pulang. Saya minta sama imam nanti baca Al-Kahfi salat Isya. 110 ayat. Tak tahu bagaimana kalau kita takut salah malah dah ada makmum sudah pulang duluan. Alasannya apa? Oh, ana nanti bis ketinggalan, nanti taksi tidak ada, nanti kalau terlalu malam tidak aman. Itu bermacam. Kita takut urusan antaran ke rumah, pulang ke rumah. Siapa yang menamankan nanti di hari akhirat? Kalau takutan di dunia ini dibandingkan dengan takutan di akhirat tidak ada, tidak bisa dibandingkan, tidak bisa. Sangat jauh. Oleh kerana itu kata Allah di hadis Qudsi, barang siapa yang takut kepadaku di dunia, aku amankan dia nanti di akhirat. Barang siapa yang merasa diri aman di dunia, aku akan membuat dia takut nanti di hari akhirat. Tinggal anda milih. Yang perlu kita takuti bukan urusan dunia. Allah. Ini yang membuat kita jaga salat malam. Yahdharul akhirah. Yahdharu sebenarnya Bapak Ibu indahnya yahdharu, kata yahdharu ya. Maaf, apa bahasa ya? Sedang ia takut. Sedang dia takut kepada azab akhirat. Ada bahasa yang bisa terjemahkan. Yahdharu diterjemahkan takut. Padahal lebih sensitif ya, lebih itu yahdharu apa ya? Hati-hati. Waspadalah. Waspada. Kalau boleh saya bilang lebih waspada itu menurut saya itu lebih daripada takut. Jadi bukan hanya kadang-kadang kita takut belum tentu waspada. Tapi saking waspada betul-betul perhatiannya luar biasa kepada akhirat. Jadi setiap akhirat. Jadi terus terbayang selalu akhirat. Ini yang membuat kita saking waspada, saking betul-betul berhati-hati. Itulah yang paling kata yang cocok. Kata yahdharu. Yahdharul akhirah. Agar seimbang Bapak Ibu. Karena Islam menanjurkan jangan takut sampai putus asa. Itu yang dilarang oleh Islam. Kadang-kadang saking banyak dosa kita, sudah terbayang akhirat, sudah betul-betul waspada, ingat dosa lalu, akhirnya lama-lama saking tinggi takutnya, ya Allah terus bagaimana dosa lalu saya? Apakah diampuni atau tidak? Apakah dapat rahmat tidak? Ayat selanjutnya memberikan seimbang. Yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Ya Allah. Bapak Ibu mohon maaf. Kalau saya mau teliti ya, setiap kata, setiap ayat, setiap kalimat, setiap huruf, barangkali sampai subuh belum kita selesai satu ayat ini. Belum tentu selesai. Allah. Wa yarju rahmata rabbih. Yarju beda artinya sama raja. Yarju beda artinya sama raja. Raja sudah berharap, sudah lalu. Dia punya harapan rahmat Allah, ampuni dah, sudah lalu. Tapi yarju tidak pernah berhenti memiliki harapan kepada Allah.
Tidak pernah berhenti, selalu berharap. Di situ ada takut, ada juga di sampingnya harapan. Dia takut memang dihukum atas dosa dan maksiat yang telah dilakukan. Tapi di sisi lain, dia merasa Allah Maha Adil dan Allah Maha Kasih Sayang. Bagaimanapun sebanyak dosa kita, sampai Allah bersabda di hadis yang qudsi. Allah berfirman di hadis yang qudsi, Ya bna Adam, hei anak Adam, kalau engkau membawa dosa sepenuh bumi, coba bayangkan, kalau menurut saya kumpulkan dosa semua jamaah Sunda Kelapa, belum sampai sepenuh bumi, belum tentu sampai sepenuh. Tapi coba satu orang kalau bawa dosa sepenuh bumi ini, dosa dan maksiat, dosa besar maupun kecil, tapi tidak ada di antaranya berbuat syirik kepada Allah, kata Allah, saya tidak berduli, kata Allah, aku tidak akan berduli mengampuni segala-galanya. Masya Allah, Allah tidak berduli. Artinya bagi Allah sangat kecil dosa itu yang sepenuh dosa bumi. Coba bayangkan seluas bumi berapa sih? Tapi subhanallah, bagi rahmat Allah kecil itu semua. Dengan syarat jangan berbuat syirik besar, bersentuhan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang membuat kita wayarju rahmata Rabbih. Kenapa Bapak Ibu tidak dibawa kata wayarju rahmatallah? Kenapa dibawa kata wayarju rahmata Rabbih? Kalau kita lihat awal Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya Rabb? Menjaga. Kata Rabb itu apa artinya? Tuhan. Tidak. Saya kasih gambaran, biar insya Allah Bapak Ibu bisa lebih paham ya. Orang tua punya anak. Segala kebutuhan anak diberikan oleh orang tuanya. Jadi anak menanggap bapaknya, apalagi pas dia masuk membawa bermacam-macam makanan dan minuman. Karena anak itu tidak tahu istilah Tuhan atau Allah, dia menganggap bapaknya segala-galanya. Rizki bapak, mainan bapak. Dia datang dari luar membawa banyak macam-macam. Seolah-olah anak itu sudah merasa segala kenikmatan dan kebutuhan oleh anak itu ditutupi dan dipenuhi oleh ayahnya. Segala kenikmatan, segala rahasia, segala kemuliaan semuanya dari ayahnya. Oleh karena itu dinamakan Rabbul Bait. Rabbul Bait artinya Rabb rumah tangga. Rabb artinya kepala. Seolah-olah karena segala-galanya untuk anaknya adalah dari dia. Yang mendidikkan anak itu, yang membesarkan anak itu dengan segala rizki yang dia bawa kemari untuk anak itu. Oleh karena itu dinamakan Rabb. Tapi kalau kita kata Rabb sendiri maksudnya Allah. Tapi kalau misal kita bilang Rabbul Masjid, atau misal Rabb rumah. Apa artinya Rabb rumah? Kepala rumah yang bertanggung jawab segala-galanya. Misal Rabb mobil. Apa artinya Rabb mobil? Yang punya mobil. Tapi kalau kita bilang Rabbul Bait, kalau di surat Quraisy kan ada ila fihim rihlatash falyabudu rabb hadzal bait. Istilah kata Rabb, memang dalam bahasa Arab Rabb itu kalau datang sendiri maksudnya Allah. Tapi kalau ada sebuah kata yang diikutnya belakang, itu bisa rubah makna. Di sini kata wa yarju rahmata rabbih. Rabbihi ini kan ada hak. Seolah-olah kita di sini menakui tidak pernah terputus harapan kita kepada Allah. Sebagai segala nikmat yang aku miliki itu dari dia. Segalanya dari dia. Lahir batin saya, dari kecil sampai besar dari dia. Oleh karena itu saya bilang Rabbi.
Kalau kita bilang Rabbi wa Rabbuka Allah. Kalau di dalam surat Ali Imran ada Rabbana kan? Saat kita baca doa Rabbana atina. Tapi kalau untuk satu orang apa bilang? Rabbi. Rabbi. Berarti sebenarnya kata Rabbi lebihnya daripada kata Allah, padahal kata Allah itu termasuk sebuah nama yang sangat agung di antara Asmaul Husna. Tapi kata Rabbi ini sebuah akuian, ada sebuah barakui ya, kita akui. Kita akui sebagai orang-orang yang tidak punya apa-apa. Karena yang mendidikkan kita, yang memberikan segala-galanya Allah adalah Rabbi, Rabbi Allah. Wa yarju rahmat Rabbi. Seolah-olah di sini, ya Allah memang Engkau segala nikmat yang aku miliki hanya dari Engkau ya Allah. Saya juga mengharap rahmat itu sebagaimana nikmat yang tidak pernah terputus. Jadi kita ikat kata Rabbi karena kita meyakini dan akui dalam batin kita dengan kata Rabbi, ya Allah Engkau Rabbi yang mendidikkanku, yang memberikan segala nikmat yang aku miliki, nikmat harta, nikmat sehat, nikmat segala-galanya dari kecil maupun besar, yang terbayang maupun yang tidak terbayang. Kita akui sebagai orang-orang yang menakui kenikmatan itu. Ya Allah, kita harap nikmat yang terus-menerus kepada kami sepanjang hidup kami. Ya Allah, kami juga harap rahmat itu tidak pernah terputus. Wa yarju rahmat Rabbi. Bapak Ibu, kalau kita bisa rasakan seperti ini, baru Allah berkata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Apakah sama Bapak Ibu yang tahu sama yang tidak tahu? Manusia terhadap ilmu 4. Manusia terhadap ilmu 4 golongan, 4 kelompok. Yang pertama, dia tahu dirinya belum tahu. Ini maaf ya, bahasa mungkin agak sedikit aneh ya. Dia tahu, dia belum tahu. Atau istilah lain, dia yakin, dia tahu dirinya tidak tahu apa-apa. Faham? Belum faham ya? Jadi kalau ditanya tahu, ana yakin tidak tahu apa-apa. Ana tidak tahu apa-apa. Yang kedua, dia tidak tahu, dia tidak tahu. Ini juga menjadi masalah. Dia tidak tahu dirinya, tidak tahu apa-apa. Yang ketiga, dia tahu dirinya tahu. Dia tahu dirinya tahu. Terus yang keempat kira-kira apa? Dia tahu, tidak tahu. Sekarang kira-kira kita dari yang mana? Apakah tahu diri tidak tahu? Apakah tidak tahu diri tidak tahu? Ini musibah ini. Sama sekali, malah dirinya tidak tahu posisinya apa. Di mana Allah taruhnya, Allah tidak tahu. Ditanya dari mana? Saya tidak tahu dari mana dan kemana dan apapun bagaimana. Saya tidak tahu dari mana dan kemana dan bagaimanapun bagaimana. Mudah. Itu na'udzubillah, seperti ini binatang lebih berguna. Yang pertama,
dia tahu dirinya tidak tahu. Yang kedua, dia tahu dirinya, dia tidak tahu dirinya tidak. Ini musibah. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang tidak tahu dirinya tidak tahu. Yang ketiga, dia tahu dirinya tahu. Yang keempat, dia tidak tahu dirinya tahu. Maaf, saya memang bawa bahasa tapi yang mungkin, tapi Bapak Ibu sudah faham tujuannya, maksudnya apa. Itulah qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu sama yang tidak tahu? Berarti yang tahu dua golongan, yang tidak tahu juga. Yang tahu dirinya tidak tahu, ada yang tahu dirinya sudah tahu. Ada yang tidak tahu dirinya tidak tahu, ada yang tidak tahu dirinya tahu. Menjadi tahu aja. Mau makanan tahu ya. Jadi makanan tahu dan tempe. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Sebelum ditutupi ayat ini, Allah berkata apa, Ustaz? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran. Mudah-mudahan Bapak Ibu di hari ini diberikan oleh Allah kecerdasan fikiran, bisa memahami ayat ini. Menurut saya, kalau kita benar-benar mau memperbaiki kehidupan kita dan juga mau memperbaiki negeri kita, kuncinya salat malam. Saya tadi jam 12 siang berjumpa dengan Bapak Marzuki Ali, Ketua DPR. Terus dikasih oleh protokol hanya 15 menit. Saya masuk jam 12. Hanya dikasih waktu karena beliau ada kesibukan yang lain 15 menit. Alhamdulillah kalau saya ketemu beliau tidak usah pakai janji. Jadi kalau beliau ada di kantor saya boleh masuk. Tinggal kasih laporan Syekh Ali di luar dikasih masuk. 15 menit. Saya masuk jam 12. Saya keluar jam 2:30. Sampai orang yang rapat dengan beliau tunggu di luar. Setiap sebentar lagi sekretarisnya masuk, bentar. Saya bicara banyak, tapi luar biasa beliau sangat terharu. Saya bilang, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina. Saya bilang, Pak, tolong kasih saya kesempatan sekali-kali. Saya berikan ceramah ke orang anggota DPR semua. InsyaAllah dengan pertolongan Allah keluar dari DPR semua nangis. Tapi nangisnya yang insyaAllah yang rubah hidup mereka. Bukan nangis yang tapi habis nangisnya malah hilang sandal. Ada satu cerita, seorang salih khutbah Jumat. Khutbah yang membuat jamaahnya nangis, terharu, tersentuh. Begitu bubar dari salat Jumat, malah hilangnya sandal imamnya hilang. Dia heran, kalau memang semua jemaah nangis, yang curi sandal saya siapa sih? Jadi kan nangis bermacam-macam. Dan yang kita harap nangisnya itu yang bisa merubah kita, yang bisa menanamkan rasa malu, yang bisa menaikkan kualitas takut. Yang saya selalu bilang, terisi takut hati kita kepada Allah, terbakar yang namanya syahwat. Bukan menghilangkan syahwat lagi, terbakar, habis, total syahwat itu.
Jadi bagaimanapun datang syaitan menggoda, tidak ada lagi. Tidak ada yang tersisa dari syahwat karena sudah terbakar habis. Itulah saking nikmatnya ayat ini. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu kita menjadi orang yang disebut oleh Allah di ayat 9 ini. Innama yatadzakkaru ulul albab. Ya Allah, jadikan Bapak Ibu semua ahli ulul albab. Ulul albab dijelaskan oleh ulama yang berakal selamat. Akal selamat artinya bukan orang stres, bukan. Akal selamat artinya memiliki kecerdasan yang bisa memahami tujuan daripada ayat. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya harap saat anda nanti malam, salat malam, apalagi malam Jumat, saya minta semua jamaah, mulai malam ini kita bikin sistem baru salat malam. Mudah-mudahan karena malam ini, malam Jumat dan malam Barakah, kita harap mulai malam ini Allah rubah segala-galanya ke depan. Hajat dunia, hajat akhirat, urusan rumah tangga, urusan usaha, urusan rizki, urusan kesehatan kita, segala-galanya Allah uruskan. Jadi kita benar-benar kita buka jubah. Saya yakin kalau Bapak Ibu masuk, apalagi malam Jumat, malam yang penuh barakat dan rahmat, di waktu sahur sebelum subuh, kira-kira 1 jam atau setengah jam saja, tidak usah lama. 2 rakaat, tapi dengan nikmat, dengan enak, senang, rasakan. Terasa kita berdiri di hadapan Allah dengan rendah hati, dengan tawadhu', lembut, dan merasa merindukan segera sujud. Karena habis lama berdiri, saya yakin akan Bapak Ibu malam besoknya, walaupun capek, walaupun nantuk, walaupun mau tidur, Allah kasih energi untuk kita bangun salat malam lagi. Karena kita sudah terasa indahnya, sudah terasa kenikmatannya. Wallahi kalau bukan salat malam, tak ada lazat di dunia, tak ada istilah nikmat di dunia. Kata ulama, ada surga Allah di dunia. Barang siapa yang masuk surga Allah di dunia, pasti masuk surga Allah di akhirat. Salat malam surga Allah di dunia. Salat malam. Siap? Masih ada yang bilang insyaAllah. Fa'idha azamta, azam baru tawakal. Siap insyaAllah. Kita tunjukkan, saya harap Bapak Ibu, kita tunjukkan kepada Allah jujur niat kita. Walaupun dari sekarang kita nawaitu. Tunjukkan Allah, karena sekarang melihat bukan ucapan kita, bukan apa yang Bapak Ibu dengar, tapi Allah sekarang saat ini melihat apa isi hati Bapak Ibu. Isinya apa? Kita, Allah melihat isi hati saya akan tunjukkan Allah. Seolah-olah kita berkata dari dalam hati saya, ya Allah, lihat saja nanti. Lihat saja nanti bagaimana. Maksudnya apa? Lihatlah nanti saja. Kita tunjukkan. Sebagaimana kita tunjukkan, ya Allah, kalau engkau memang mau melihat, nanti saya tunjukkan malam hari. Lihat segala-galanya dari aku. Ikhlas, khusyuk, dan luar biasa keistimewaan. Disitulah Bapak Ibu, wallahi saya yakin, begitu anda salat subuh dan buka hari baru, sungguh akan menjadi berbeda dalam segala perasaan kita. Mau coba? Nanti malam. Lapangannya nanti malam. Disitulah kita tunjukkan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kejujuran Bapak Ibu, dengan keikhlasannya Bapak Ibu, Allah buka hati kita semua. Diberikan kecerdasan pikiran agar kita bisa menikmati dan memfikirkan. Saya mohon, sebelum kita bubar acara ini, saya mohon semua niat malam ini memberikan sedekah agar bisa dipimpin oleh Allah nanti malam untuk salat malam. Semua niat. Kalau ada kota amal silahkan isi. Kalau tidak ada kota amal, bagaimana tolong diaturkan panitia-panitia masjid. Saya minta semua, berapapun sedekahnya, kecil atau besar, silahkan. Tapi dengan niat, ya Allah saya mohon diberikan kepada saya kekuatan untuk nanti malam agar saya tunjukkan yang terbaik. Saya akan tunjukkan diriku apa dan siapa
kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan dalam sedekah berkahnya malam ini, apalagi malam Jumat, akan Allah tunjukkan dahsyatnya dan keindahannya salat malam. Disitulah kehidupan kita insya-Allah ke depan menjadi istimewa dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Mohon panitia tolong, mana panitia masjidnya? Tolong dibantu. Mau bagi sarung saya, bagi bagi sarung saya. Semuanya saya harap, semuanya bersedekah malam ini. Apa, bagaimana, terserah. Mau berapa, terserah. Saya tidak tuntut dan saya tidak minta. Pokoknya saya harap, tapi dengan niat satu. Ya Allah, kasih saya kekuatan dan taufikmu, agar saya nanti tunjukkan kata sajidan wa qa'ima, sebagaimana ayat ini. Dan mohon Bapak Ibu nanti, kalau Bapak Ibu sudah pulang ke rumah, sebelum Anda tidur, baca ayat ini. Surah 39 ayat 9. Baca sambil nikmati, sambil rasakan, sambil hayati. Kemudian tidur. InsyaAllah lihat tidur yang indah. InsyaAllah lihat tidur yang indah. Sarung saya jangan bawa jauh dong. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga bagaimana kita sama-sama berkumpul di sini, mudah-mudahan diberikan oleh Allah kemuliaan, sama-sama jumpa lagi di surga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada Bapak Ibu taufikmu ya Allah, agar bisa istiqamah salat malam. Dengan berkahnya salat malam dan keindahan salat malam, kita mampu memiliki kehidupan yang bahagia, rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah, dan segala kesulitan dan kesusahan dijauhkan oleh Allah dalam salat malam. Ya Allah, kuatkanlah kami agar istiqamah salat malam. Ya Allah, berilah taufikmu. Ya Allah, berilah kepada kami taufikmu, agar mampu menjaga salat malam dengan seindah-indah ayat ini ya Rabbal Alamin. Agar kami mendapatkan ilmu langsung darimu ya Allah, ilmu laduni ya Allah, ilmu ma'rifat ya Allah, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ampunilah segala dosa kami, ampuni kekurangan kami, dan tutupi aib kami. Dan ya Allah, maafkan atas kesalahan kami ya Rabbal Alamin. Ampuni orang tua kami. Ya Allah, ampuni orang tua kami. Dan ampuni saudara kami muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, aku mohon dengan nama-Mu yang agung dan mulia, untuk Bapak Ibu. Ya Allah, jauhkan wajah Bapak Ibu dari neraka Jahannam ya Allah. Ya Allah, jauhkan wajah Bapak Ibu dari neraka Jahannam ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, jauhkan wajah Bapak Ibu dari neraka Jahannam ya Allah. Keturunannya, anaknya, cucunya ya Allah, jauhkan dari neraka Jahannam ya Allah. Bukalah hati Bapak Ibu semua ya Allah, agar menjadi hamba-Mu yang salih-salihah. Bukalah hati suami Bapak Ibu ya Allah, suami ibu-ibu dan istri ini ya Allah. Ya Allah, bukalah hati kami semua ya Allah, yang punya hajat lahir dan hajat batin, hajat dunia maupun hajat akhirat. Tidak ada yang keluar dari masjid ini di malam ini yang penuh barakah sampai dipenuhi oleh Allah segala hajatnya, hajat dunia maupun hajat akhirat. Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat yang sudah subscribe. Semoga diberikan kesehatan dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.